Gue pengen tahu deh, Raf, hubungan lo sama adik lo sama Rara gimana sih? Iya, kakak adik yang seperti biasanya sih Mas, yang di rumah berantem kalau kecil, waktu masih kecil berantem sana sini. Gue kebayang Raffi Sudirman berantem sama Rara Sudirman tuh lucu banget ya Mas. Dulu masih kecil sering banget. Pala udah mau pecah Mas, beneran. Tapi orang mungkin ngeliatnya, wah Raffi keren ya gini. Tapi dia nggak tahu gue kalau di rumah tuh betapa stresnya gue gitu atau gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Raffi Sudirman. Halo singers. Halo Mas, gokil. Senang banget ada Raffi Sudirman di sini ya. Terima kasih banyak. Kita pertama kali kerja bareng tahun berapa, Raf? 2015-16 kayaknya Mas. Gila, udah 10 tahun lalu berarti. 10 tahun yang lalu. Selamat album terkininya. Terima kasih banyak. Hari ini, esok, Thank dan you so much. selamanya. Terima kasih banyak Mas Indra. Gila sih, Raffi Sudirman. Gue kemarin Rarak sini belum lama. Gue nonton awalnya podcast-nya. Dia suka muter di ruang tamu. Iya. Muter di ruang tamu serius? Dia muter di ruang tamu, Bang, lihat aku, Bang. Ngobrol sama Mas Indra. Gila sih kalian berdua tuh adalah sosok-sosok musisi yang amat sangat seru banget. Amin. Dan gue justru pengen lu share ke teman-teman penonton nih. Amin. Tentang perjalanan seorang Raffi Sudirman dari yang dulunya artis cilik. Iya kan? Bener. Main saxophone dari umur 12 ya? Iya, 12 tahun main saxophone alto. Main alto ya. Tapi sampai sekarang masih aktif banget dong. Kalau perform selalu main saxophone juga. Selalu main saxophone. Dan gilanya guys, Raffi Sudirman adalah seseorang yang menurut saya musisi masa kini banget. Amin. Nulis lagu sendiri. Iya kan. Produce musiknya sendiri. Bahkan sampai mixing, mastering EP yang pertama juga sendiri ya. Sampai akhirnya sekarang mengeluarkan album terbarunya 13 lagu guys. Yes, 13 lagu. Tentunya dengan bantuan banyak orang sih. Bantuan banyak orang ya? Ada kolaborasi Kak Gamal, Audrey Cantika, Mas Andi Sondoro, Kak Ivy Alisa. Gila sih. Dari nama-nama kolaboratornya aja gue udah kebayang ini musiknya arah-arahnya kemana nih. Tapi Raf, tolong dong ceritain dong perjalanan Raffi Sudirman nih. Bisa maksudnya salah satu musisi yang konsisten banget, bahkan main film juga. Amin ya. Berarti udah berapa film yang dimainin? Ini film kedua sih. Film kedua si Rangga Cinta ya, film kedua. Dan mungkin kalau perjalanan musik dari awal emang sebenarnya hobi sih Mas. Awalnya dari hobi, terus dicemplungin waktu itu sempat les di berbagai kursus musik gitu. Tiba-tiba ada audisi di atas rata-rata Mas. Oke. Ikut audisi, alhamdulillah keterima. Terus tiba-tiba ketemu Mas Erwin, Om Erwin Gutawa kan, belajar banyak. Terus ternyata baru tahu kalau musik itu bisa jadi karir di situ. Gila. Sekalinya memulai karir dengan Erwin Gutawa, teman-teman ya. Amin. Itu sesuatu yang waktu itu lu sebagai umur berapa gitu berarti? Wow. Awal keterima 10 kali ya, 11. 10-11 ya. Baru debut itu 12 tahun. Baru debut 12 tahun. Iya. Nah, untuk di masa semuda itu ya waktu itu ya, lu menyadari enggak sih betapa big deal-nya? Oh iya, menyadari. Karena nggak tahu ya, rasanya tuh waktu itu SMP ya harusnya gue tuh biasanya main bola siang-siang, terus yang kayak abis main bola gue nongkrong, maksudnya kayak main-main sama teman-teman gitu. Tapi waktu keterima di atas rata-rata, waktu itu sempat gue lagi main futsal Mas, siang-siang nyokap gue datang, Raffi, kamu keluar dari lapangan sekarang, kamu harus les saxophone, kamu harus les piano, kamu les. Sebenarnya gimana ya Mas? Nggak ngerasa dulu awalnya pas kecil ngerasa kayak wah gimana nih, kesel banget gitu. Gue pengen juga loh main bola jadi anak biasa gitu. Tapi sekarang gue baru menyadari ternyata hasilnya tuh sekarang gitu Mas. Gitu yang gue sadari. Ternyata dulu nyokap gue ngegembleng gue tuh karena itu gitu loh. Jadi sekarang tuh ngerasanya bersyukur dulu gitu ya. Iya. Gila guys. Nyokap tuh keras banget Mas. Oh iya? Keras banget dulu ya. Sekarang sih enggak sih. Tapi kenapa waktu itu
kenapa nyokap waktu itu mengarahkan lu tuh sama Rara ke musik, padahal setahu gua di keluarga lu nggak ada yang musik gitu loh. Nggak ada yang musik, tapi nggak tahu ya, karena dia melihat sesuatu aja kali ya. Karena dia waktu itu gue main gitar nyanyi gitu, terus dia ngeliat talented gitu. Mungkin kalau gue nggak bisa gitar nyanyi nggak bakal dipaksakan gitu mas. Oke. Tapi apapun itu pasti harus, nggak tahu, gue ngeliatnya dari dulu itu nyokap tuh keras gitu loh, maksudnya untuk in a good way gitu. In a good way. Ya apapun itu harus be the best gitu. Be the best, oke. Tapi dia selalu bilang jangan lupain pendidikan gitu. Oh tetap jangan lupain pendidikan. Tetap. Ya mana lo juga waktu itu di UI nggak sih? Di UI. Baru lulus gue. Baru lulus lo? Baru lulus gue. Apa waktu itu? Ekonomi ya? Ekonomi. Akademiknya gila, ya kan? Karyanya gila. Gue gak bisa digituin mas. Enggak Raffi, lu harus gue gituin. Karena lu tuh, ya lu keren, udah gitu aja sih basically. Makanya kita mesti share nih, kita mesti gali nih guys. Amin. Perjalanan Raffi nih buat membuat kita terbakar semangatnya. Oke, dari Dar. Lo bekerja sama, istilahnya lo di mentor lah sama Erwin Gutawa sama Gita Gutawa. Dua musisi yang ya gila gitu ya, dibilang maestro gitu. Apa pelajaran terbesar yang lo ambil dari pengalaman lo di Dar waktu itu? Tentunya kalau dari Om Erwin itu tuh as a being music, life is bigger than music. Hidup itu lebih besar daripada musik gitu. As a human being belajar dari Om Erwin, as a musician juga belajar dari Om Erwin gitu, cara nongkrong tuh gimana, maksudnya cara ngomong sama orang tuh gimana, cara bersikap gimana, cara bersiap gimana. Soalnya sama Om Erwin tuh suka dadakan misalnya besok tuh Raffi kamu jadi pakai sopran ya, jangan pakai alto gitu. Udah harus siap gitu. Jadi malamnya gue ngulik mas. Jadi beberapa anak yang gue rasa tuh angkatan, maksudnya di atas rata 1, di atas rata 2, emang dari kecil tuh mentalnya udah digembleng gitu loh mas. Jadi udah siap gitu loh. Udah kayak persiapannya udah lumayan gitu. Jadi mungkin pas ngerasa udah udah lumayan dewasa gitu. Pas kena misalnya ada kayak digembleng juga sama orang, tapi dulu gue kecil udah diginiin gitu loh. Jadi kayak ada punya rasa kayak gue udah siap nih. Mentalnya udah kayak gitu sih. Tergembleng. Kayak semua anak di atas rata-rata deh. Bukan hampir semuanya kayak mas. Even kayak dari 1 dulu tuh kayaknya juga. Iya. Siap gitu loh mas. Gue rasa sih kayak. Gue inget sih dulu, gue sempat juga akan terlibat di situ dan memang etos kerja dari awal ya, masalah jadwal, latihan, itu cukup serius banget. Serius banget mas itu tuh. Pada zaman itu tuh. Dan orang yang terlibat juga profesional semua mas. Itu dia. Itu sih yang kayak belajar banget ininya. Terus kalau dari Kak Gita mungkin aku belajar ini mas. Kak Gita tuh sempat S2 juga. Lulus juga dan kita tuh ngeliatnya kayak bisa ya. Ternyata balance tuh bisa ya gitu loh. Nggak melulu, maksudnya nggak harus full, kalau mau full musik ya bisa, tapi bisa juga balance gitu loh. Iya. Wow gitu. Gue belajar dari Kak Gita gitu sih. Bisa. Akhirnya gitu. Artinya lu juga tetap menganggap pendidikan tuh sebagai sesuatu yang lu nggak boleh main-main ya. Oh iya itu benar. Itu sih. Gitu kan? Itu sih bekal gitu loh. Bekal. Jadi itu juga menanamkan ke lu bahwa gue bermusik serius nih. Tapi bukan berarti pendidikan gue nggak diseriusin nih. Gitu ya. Benar. Itu sih. Berat sih mas, tapi kalau dipikir-pikir dulu gue ngelewatinnya, pas kuliah tuh, apalagi pas skripsian, ngerjain album, film, itu pala udah mau pecah mas, beneran. Tapi orang mungkin ngeliatnya, Raffi keren ya gini, tapi dia nggak tahu gue kalau di rumah tuh betapa stresnya gue gitu atau gimana. Aduh. Iya kan itu yang gue share, itu nggak gue share di sosial media, yang gue share, gue lulus. Gue bikin album, gue keluarin film gitu. Orang nih, selamat ya Raffi keren banget setahun ini bisa ngeluar 3 karya gini. Padahal tahun lalu gue gila mas, pusing banget gue. Tapi gimana Raff caranya? Lo bisa mengerjakan banyak hal itu ya, yang mana itu semua berat-berat. Tapi dengan sepenuh hati lo nggak tiba-tiba lo mungkin breakdown, frustrasi, burnout gitu. Karena gue nggak sendiri mas. Gue tuh album ini banyak banget orang yang bantuin, banyak banget orang baik yang bantuin gue gitu. Rasanya gue nggak nyangka album perdana gue sebenarnya ya mungkin namanya Raffi Sudirman, tapi Raffi Sudirman itu di belakangnya tuh banyak banget mas. Ada teman-teman gue, ada Mas Randy, ada Mas Topati, Mas Petra, ada Adit, ada Lucky, semua manajer gue, tim gue. Maksudnya banyak banget orang-orang baik yang mau membantu gue untuk menghasilkan suatu karya yang
sebenarnya kolektif gitu mas. Kalau album ya. Kalau skripsi gue dibantu teman-teman gue gitu, teman-teman kampus gue nggak bakal bisa ngelewatin skripsi tanpa mereka. Mungkin gue bisa telat berapa tahun kalau nggak ada mereka juga gitu mas, nggak bisa belajar gitu gue. Terus ya kalau film ya gue ngerasa juga itu pengalaman baru dan gue kayak main di situ. Kayak main. Film tuh kayak main gitu rasanya. Iya. Gimana? Ini gue agak melenceng dikit, tapi gue pengen tau gimana rasanya kerja sama Riri Riza dan kawan-kawan yang lain. Awalnya nggak nyangka mas. Awalnya nggak nyangka. Fun fact nih mas. Oke. Yang pertama audisi itu Rara. Oh justru pertama kali. Waktu itu gue masih kuliah di Singapura mas, lagi exchange. Dia ngabarin gue dia audisi buat Rangga Cinta. Terus gue seneng banget dong gini. Terus dia bilang dia pengen audisi Idol. Oke. Terus gue bilang ya udah lu coba aja dua-duanya, kenapa why not gitu. Tiba-tiba dia keterima Idol. Terus lanjut. Ya udah lanjutin Idol aja dulu. Tiba-tiba gue dapat callingan dari Mbak Mira. Disuruh di DM gitu waktu itu. Mau ikut audisi nggak Rangga Cinta? Dia bilang mau banget mbak gitu. Terus datang ke kantornya dan beberapa saat kemudian langsung alhamdulillah dapet role-nya. Kayak rezeki itu tiba-tiba nggak tahu out of nowhere gitu loh mas. Seneng banget di direct Mas Riri. Kayak mimpi sih mas. Dibanding kerjaan film lo yang sebelumnya apa nih bedanya? Sebelumnya gue sama Mas Rudi Sujarwo, sutradara AADC 1. Oke. Mas Rudi itu spontan banget gitu. Dan gue belajar acting kayaknya dari film pertama gue. Film kedua gue rasanya kayak under. Karena AADC itu merupakan film yang gue nonton ikonik juga gitu. Ditambah di sini gue ada dance-nya, ada koreonya. Dan setelah filmnya rilis, awalnya gue yang kayak ternyata ada pro kontra juga ya. Tapi cara menanggapinya gue diskusi sama tim juga gitu. Kita bawa aja gitu, embrace gitu loh, embrace gitu. Kalau misalnya ini ya bagaimanapun ini film Rebirth gitu loh. Dan ya gue seneng banget menjadi bagian dari Rebirth dan gue merespect ADC juga. Iya. Tapi ini sesuatu pengalaman yang dahsyat sih kalau menurut gue. Tapi berarti kan selama proses itu ya, lo skripsi, lo syuting, lo juga ngerjain ini. Itu saling berpengaruh nggak tuh? Mungkin ada dari musik lo ngaruh ke skripsi lo, dari skripsi lo ngaruh ke film atau segala macam gitu. Skripsi gue tentang Spotify mas. Jadi judulnya apa? Judulnya, gue lupa judulnya bahasa Inggris. Tapi topiknya itu gue nganalisa 50 lagu dari 10 artis Indonesia. Bagaimana Spotify streams bisa impact ekonomi secara makro dan mikro. Jadi keren bisa translate bisa ke convert ke rupiahnya gimana gitu. Terus gimana impact ke independent artisnya gitu loh. Jadi benar-benar jadi studi kasus banget. Jadi pas sambil ngerjain album juga ngerasanya kayak seru juga ya skripsi gitu loh. Dikonek-konekin aja mas. Nah gue tuh sering bilang ya Rara, gue sering bilang ke audiens gue juga bahwa di era sekarang jadi musisi tuh mesti ngerti juga 360 sama being entrepreneur gitu. Pandangan lo gimana sih Raf? Gue pengen tahu dari seorang sarjana ekonomi. Aduh, pressure mas. Pressure. Gimana? Enggak, menurut gue harus sih. Soalnya nggak bisa dilepasin gitu bisnis dan bermusik kalau misalnya udah berkarir gitu loh mas. Dan alhamdulillahnya kalau gue sekarang ada tim yang mengurusi let's say IP Raffi Sudirman gitu. Jadi gue selalu diskusi sama mereka tentang gimana sih kalau Raffi Sudirman ini sebagai brand yang dijual, misal dijual tuh dalam tanda kutip tuh kayak produk gitu lah ya. Dijual ke brand, mau partnership gimana, kalau ke festival gimana, kalau ke seminar gimana, itu tuh ada beda-beda tuh mas, kayak approach-nya gitu. Tapi yang selalu gue tekanin kalau di musik ya mas, storytelling yang apa yang pengen disampaikan mas gitu. Kayak branding tuh kalau menurut gue mas, branding tuh bukan kita yang membuat brandnya, tapi orang yang melihat kita tuh gimana gitu. Kayak misalnya brand gue saxophone, botak gitu, physical appearance ya mas, atau kayak suaranya tinggi gitu, yang mungkin orang pertama kali ngelihat gue tuh kayak gitu, itu branding gue gitu. Dan
itu berasal dari value yang gue bawa kayak ke mereka gitu, apa yang pengen gue nilai, apa yang pengen gue sampaikan ke mereka. Dan sebenarnya itu bakal translate convert ke bisnisnya sendiri. Itu bakal nemuin market atau sukunya masing-masing. Itu yang gue percaya sih Mas. Jadi kayak dari apa nilai apa yang lu bawa, terus nyambung ke branding yang persepsi orang-orang terhadap lu gimana, dan bakal translate ke apapun itu yang datang ke lu, outcome-nya gitu. Berarti sebagai seorang penyanyi ya, lo memandang nggak bisa dong kita cuma mikirin lagu doang, tapi kita juga mikirin secara holistik kita sebagai produk gitu. Produk itu sebagai yang nggak bisa dipungkiri, kalau udah jadi penyanyi itu udah milik publik Mas. Maksudnya udah bukan apa ya. Ya Raffi Sudirman di rumah ya Raffi Sudirman di rumah. Tapi Raffi Sudirman musisi itu udah produk. Udah kayak gitu Mas pikirnya. Ini gue demen ya. ini yang harus kita tularkan nih biar teman-teman tahu nih. Oke, gitu ya. Berarti lo dalam lo berkarya tentu gue bisa memandang Raffi Sudirman adalah sosok yang cukup idealis. Oh iya. Terbukti juga dari kayak maksudnya pengalaman lo pernah di sebuah label besar. Terus lo tentu ada plus minusnya pasti ya, label besar ataupun going independent. Tapi somehow lo kayak memilih gitu loh untuk gue mau jalan kayak gini deh sendiri aja gitu. Berarti kan lo ada suatu idealisme di situ. Tapi mengimbangi dengan pola pikir lo ngomongin branding, lo ngomongin marketing juga gitu. Gimana tuh lo menyetir si sosok Raffi Sudirman ini gitu? Kalau dulu tuh gue karena mungkin pertama kali gue solo Mas, indie. Jadi sebelum gue masuk label gitu, emang gue awalnya memang indie, lo lahir sebagai indie pertama-tama. Iya, dan gue tuh suka banget rasa DIY. Rasa DIY suka banget. Kenapa? Karena gue punya kebebasan ya Mas. Kayak gue pengen soundnya kayak gini, soundnya gini, nggak ada yang ngatur, gini-gini. Dulu awal EP awal gue ya, sangat egois gitu dengan musik gue gitu. And then gue suka gitu dengan kebebasan itu, dan ternyata pas masuk label juga gue belajar hal-hal baru yang kayak ternyata kalau di label gini sistemnya, terus pembagian dalam budgeting tuh gini, gue belajar banget strukturnya. Budgeting lo pikirin? Itu gue belajar banget gitu, MV, terus yang kayak visual, terus yang kayak dibedain sama producing, mixing, mastering, dibedain sama publicist tuh dibedain gitu. Ada bagian-bagiannya masing-masing, itu gue belajar dari label. Terus cara produce a showcase or a tour, itu gue belajar dari label. Sampai ngurusin gitu loh. Justru gue bilang sama waktu itu Mas Bari dari Warner, gue bilang sama Mas Bari, Mas, aim gue di sini untuk belajar ya Mas. Jadi bukan untuk pecah, untuk ya alhamdulillah kalau pecah gitu. Tapi di sini gue belajar gitu. Gue mau mencari sesuatu yang gue belum tahu gitu loh. Dan ya dia oke banget dengan itu gitu. Dan saat gue udah mulai realize, ternyata belajarnya sudah lumayan gitu loh. Dan kayaknya gue harus bikin tim sendiri gitu. Dan gue memutuskan untuk cabut gitu. Gue pernah baca, salah satu alasan lo cabut juga, lo pengen gak nyaman. Ya, itu lu baca di mana? Apa maksudnya? Lo pengen gak nyaman tuh apa, Raffi? Tolong dijelaskan. Gak tahu ya, ketidakpastian itu yang menurut gue, yang gue cari Mas. Mungkin pas di label tuh gue rasa kayak, every facility, every capital I have, maksudnya gue bisa gitu. Every connection gitu, maksudnya lu mau sama siapa gitu gue bisa gitu. Jadi terlalu luas Mas, yang kayak wow, ini spektrumnya sangat luas, sangat nyaman, yang sehingga membuat gue yang kayak lagu gue nggak pecah nggak apa-apa. Gue bikin yang kayak gini nggak apa-apa. Gue nggak usah promo sebegitunya lah. Kasarnya gini, 90% master bukan buat gue juga kok gitu. Kasarnya gitu ya. Iya. Tapi pas gue indie, gue punya rasa kayak ini nggak boleh. Gue nggak boleh biasa-biasa aja. Gue harus belajar sama orang-orang yang gue kenal. Gue harus gain knowledge. Gue harus nggak nyaman supaya karya yang gue sampein tuh rasanya ada gitu. Fire-nya ada gitu. Nah itu gue sempet hilang fire-nya. Sempet hilang fire-nya? Sempet hilang. Apa yang terjadi? Maybe it felt like I'm working. Oh my God. Waktu fase gue belajar, gue ngerasa kayak, aduh kok rasa kayak utang budi ke semuanya ya.
bukan malah utang budi ke diri gue sendiri ya. Bukannya menyalahkan orang yang masih di sana gitu, maksudnya masih di label gitu. Itu nggak salah kalau misalnya ada masih ada fire-nya ya, just keep on going. Maksudnya kalau gue sih ngerasanya kayak kok gue jadi merasa ya nggak apa-apa emang ini bekerja tapi nggak dari hati gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gue bikin 1 lagu seminggu, 10 lagu gitu sebulan gitu. Gue kirim ke mereka dipilih gitu loh. Jadi rasanya kayak kayak iya kejar ya target kan? Kayak iya tapi nggak salah kalau ada orang yang nyaman dengan itu ya nggak apa-apa mas. Tapi kalau gue kayaknya harus yang nggak nyaman deh, harus yang kayak mana? Ketidakpastian itu gue ternyata membutuhkan itu gitu. Pembuktian itu gue ternyata membutuhkan pembuktian gitu loh, bukan kenyamanan gitu loh ternyata. keren. Gue jadi ingat Raf, dulu zaman gue kuliah seni rupa ya, ada dosen ilustrasi gue. Wow, lu seni rupa mas? Seni rupa gue. Wow. Gue tuh punya dosen ilustrasi penggemar jazz. Oh oke. Dia mencontohkan namanya Mas Adikara, halo Mas Adikara kalau nonton siapa tahu ya. Dia bilang seniman tuh justru keluar karya-karyanya dari rasa tertekan dan gak nyaman. Dia mengambil contoh Miles Davis gitu. Dan ya itu yang sedang lo lakukan pada saat itu berarti ya. Memang lo mengejar rasa gak nyaman itu sehingga lo apinya beda kayak gitu ya. Jadi justru ini buat teman-teman yang nonton. Justru ketika kalian harus berjuang, ngalamin rasanya apa sih kok gue kayak nggak ada yang dengerin misalnya, atau kok gue kesulitan banget ya pengen, justru itu lo jadiin bahan bakar gitu Rata. Iya benar. Kayak misalnya suara gue tuh gue tahu gue bagus, lagu gue tuh gue tahu gue bagus. Masa semua orang, gue pengen semua orang tahu gitu. Itu ada rasa pembuktian, harus membuktikan gitu loh kayak gue pengen semua orang tahu lagu ini gitu loh. Kayak rasa itu yang sebenarnya the fire gitu loh, yang kayak gue harus mikir tiap hari gue bikin konten TikTok apa gitu. Ya itu musisi nggak bisa lepas dari itu mas sekarang mas. Gila, iya benar. Ya walaupun dulu awalnya gue nolak ya untuk bikin TikTok yang posting everyday, tapi ternyata emang harus adaptasi, nggak bisa gitu. Apa yang bisa meyakinkan lo atau membuat lo berpikir bahwa dari yang gue nggak tertarik untuk ngulik konten, sampai lo menyadari bahwa kayaknya emang konten gue mesti kerjain. Apa yang membuat lo? Gue ngeliat Mas Indra. Ini serius. Maksudnya apa? Gimana? Gini, Mas. Gue awal tahu lu kan maksudnya udah sebelum Di Atas Rata-Rata. Gue pertama kali ketemu lu Di Atas Rata-Rata. Singlenya gue inget Bersama judulnya. Terus lu nge-beatbox. Iya. Terus di situ tuh gue yang kayak this is something gitu. And then I saw you online gitu. You're beatboxing, you're playing saxophone, you're teaching vocal stuffs on TikTok. Gue yang kayak ngerasa kayak emang harus ngejangkau gitu loh, nggak bisa diam aja gitu. Ngejangkau itu. Iya nggak bisa diam aja, lu punya sesuatu lu harus gini. Lu buat album susah-susah, masa abis albumnya keluar lu tinggalin gitu loh? Masa abis lu susah banget lu mikir semua 13 lagu lu tinggalin gitu? Walaupun rasanya tuh kayak kayaknya udah deh, udah rilis juga gitu. Ya udahlah orang nikmatin aja, nggak bisa. Nggak bisa. Baru awal perjalanan justru harus dimulai gitu. Walaupun kayak ya gue percaya dengan apa ya, Suges misalnya kayak gue tahu ini lagu bagus, gue tahu ini bakal naik gini, kayak suges tuh kayak gitu. Itu pasti terjadi gitu suatu saat nanti gitu. Tapi kalau suges tuh udah yang kayak yaudah deh, kayaknya biasa-biasa aja gitu. Menurut gue bakal jadi biasa-biasa aja mas. Itu ya. Iya. The power of demand dan kita itu. percaya banget sama keyakinan kita sama karya kita sendiri gitu. Itu sih mas. Itu outside of music, tapi itu what we should do, I think. Yang kita harus lakukan gitu. Makanya gue jadi chronically online karena salah satu gue ngeliat Mas Indra gitu, ngeliat banyak musisi lainnya gitu loh. Yang dulu ini banget. Iya. Wah, keren. Oke. Wah, ini menurut gue penting untuk disampaikan buat kalian semua yang nonton ya. Ini Raffi Sudirman loh ini. Tapi ya ini yang this is exactly kenapa Raffi Sudirman mesti share sama kalian. Oke, gue mau ngomongin soal ini nih. Soal hari ini, esok dan selama ini ada beberapa kolaborator ya. Nama-nama gila dalam sini. Gila, gue juga sampai sekarang gak nyangka mas. Gila men. Gak nyangka. Kita sebut aja, ada GAC di track ketiga, Kisah Kasih di Jakarta ya kan. Ada Sandy Sondoro ini apa? Burle apa sih? Kabur aja dulu deh. Ubur-ubur ikan lele kabur aja dulu deh. Oh gitu.
Oke guys. Ya ini gimana nih prosesnya? Kenapa ada Ivy Alisa juga Ivy dengan Alisa. Teruslah Melaju ya kan? Iya. Kenapa mereka? Kita tahu sebelumnya Raffi Durman juga pernah berkolaborasi sama Malik Essentials dan Dipa Barus juga, dan juga kolaborasi lain ada Mas Bontot juga dalam Mas Topati ya dalam sini ya. Mas Topati ya. Gimana sih Raf? Kalau lu berkolaborasi dengan mereka nih gimana? Gue gak pernah kepikiran bisa kolaborasi sama mereka. Karena tim gue sih mas. Jadi dibalik semua musik yang gue produce, semua yang maksudnya orang-orang lihat, orang-orang tuh ngeliat tim gue sebenarnya. Jadi Raffi Sudirman yang semua kalian lihat itu tim gue gitu loh. Gue gak bisa jadi kayak gini tanpa tim gue gitu. Tanpa orang-orang yang hebat di belakang layar gitu. Itu yang gue rasa pentingnya seorang musisi atau siapapun itu. Siapapun yang lu lihat sekarang, yang lu idolakan, itu timnya bagus banget. Timnya bagus banget gitu. Dan gue ngerasa bersyukur banget gue dipertemukan dengan orang-orang yang sangat genuine untuk ngebantu gue. Dan setiap mereka reach out ke misalnya Kakak GAC atau Kak Mas Andi gitu, ternyata mereka juga mendengarkan lagu gue. Jadi gue untuk nge-connect-nya tuh lumayan lumayan mudah ya. Untuk bisa berkolaborasi. Karena alhamdulillah mereka juga mendengarkan lagu-lagu gue. Dan gue juga sempat nongkrong bareng mereka sering gitu. Nongkrong juga. Itu sih paling penting, nongkrong sih. Oke, Sandy Sandoro ini kan dia istilahnya lebih senior ya. Ya. Gimana tuh dia sama senior lah gitu? Waktu itu pertama kali gue inget banget dia nge-DM gue, kita follow-followan Instagram waktu itu. Terus dia nge-DM gue untuk datang ke show-nya dia. And then gue ngajak Adit nih temen gue, dan gue datang ke sana setahun yang lalu. Gue nonton, nongkrong dulu mas. Jadi kenalannya tuh nongkrong, abis itu ketemu lagi nongkrong lagi sampai di titik dimana yang kayak, mas, yuk bikin lagu bareng yuk. Lu lagi resah sama keadaan apa gitu. Pertanyaannya lu lagi resah sama keadaan apa gitu. Terus munculnya, gue lagi resah sama kondisi negara ini gitu. Dan gue pun juga gitu. Dan sebagai anak muda kayaknya nggak apa-apa lo bersuara gitu loh. Nggak ada larangan untuk bersuara apapun itu mediumnya. Dan gue mediumnya satir. Burle, ubur-ubur ikan lele gitu. Jadi kayak sebenarnya itu merupakan karya pertama gue tentang keresahan tentang kondisi ya apapun itu di negara ini, dan jadi sebuah karya gitu. Dan gue sangat bersyukur bisa membawakan sama Sandi gitu. GAC, Sandy Sandoro dan Ivy Alisa, mereka bertiga ini juga adalah orang-orang kreatif yang idealis juga. Kayak mereka punya berbagai macam ide. Ivy nulis lagu juga, GAC juga gitu. Dan Sandy Sandoro apalagi gitu. Dan ketemu lo gitu. Itu clash atau gimana? Adaptasi mas. Kayak gue bilang ke anak-anak band yang produce gue juga gitu, kita coba belajar dari mereka ya. Kita coba tahu isi otak mereka ya gitu. Jadi nggak ada ego di situ. Bener-bener kita dengerin, kita belajar gini-gini, abis itu kita kasih input. Jadi kita tuh bener adaptasi sama apapun. Ya kalau mereka ternyata coba dong lu bikin musik gini-gini, kayak kakak GAC tuh, ya kita dulu yang bikin musik gitu. Ternyata dia maunya kita denger kita dulu, abis itu dia nyemplung gitu. Jadi bener-bener belajar untuk nongkrong sih mas, cara masuknya. Itu balik lagi mas ke situ. Dan gue bersyukur banget dulu di atas rata-rata gue diajarin gitu. Bukan nongkrong gimana ya, cara ngomong sama orang, cara mendengarkan, itu penting banget. Cara mendengarkan. Itu penting banget mas ternyata. Dari atas rata-rata gue belajar dari. Dan gue tuh notice lo sangat menghargai dan mengappreciate yang namanya teamwork. Iya nggak sih? Banget. Lo selalu istilahnya lo nggak lo sosok Raffi Sudirmannya, lo the artist, but lo ada orang-orang di sekitar lo yang membuat lo tuh lo, dan lo memperlakukan semua ini sebagai sebuah kolaborasi gitu. Lo bener-bener, ya itu yang tadi gue bilang, sosok musisi masa kini guys. Amin. Itu dia kolaborasi ya. Menyadari pentingnya bisa kerja bareng sampai lo. Oke, gue mau ngomongin ada satu yang menarik juga. Pas saya tanya nih guys ke Raffi, dari 13 track nih, ya mana yang kayak punya kesan tersendiri? Dia bilang lagu ini, si opening, si intro ya hari ini. Pas kita dengerin, lah beda banget ini, kayak
Gila ini. Coba ceritain nih, kenapa hari ini dalam kurung intro ini adalah sesuatu yang punya kesan tersendiri, Raf? Jadi albumnya tuh sebenarnya Mas dibagi jadi 3 section. Hari ini, esok, dan selamanya. Hari ini tuh merupakan doa gue hari ini, esok doa gue esok, selama doa gue untuk selamanya gitu. Dan hari ini nih kenapa gue jadinya instrumental dan cukup berbeda genre-nya gitu, jazz banget gitu. Karena gue mencoba untuk apa ya? Gue tuh juga seorang musisi gitu loh. Apa yang gue pengen kasih tunjuk tuh gue juga merupakan seorang saksofonis gitu. Orang tahu gue biasanya penyanyi doang gitu Mas. Terus di sini gue kolaborasi sama Kashfi, teman gue dari dia kuliah di Rotterdam, pianis jazz. Dan Farel Cahyono sebagai produser basis gue. Itu semua ketemu di atas rata-rata. Di konser di atas rata-rata semuanya. Dan sampai sekarang kita masih bermusik bareng dan ya itu yang pengen gue sampein sih. Gue dengerin ada satu komposer jadul namanya Piero Piccioni. Itu tuh sebenarnya komposer klasik Mas. Orkes yang violin terus gue pengen bikin soundnya dengan saksofon. Tapi cuman pakai piano dan saksofon gitu, dan kita harmonize semua. Gue ambil atas bawah semuanya dibantu sama Kashfi itu, sama Farel, dan akhirnya ke-achieve gue punya satu lagu itu gitu. Satu lagu yang sounds like an orchestra but it's not an orchestra. Oke. Kalian dengerin dah. Kaget sih. Jadi ini merupakan open, dan itu bisa dibilang lo pengen ngeset moodnya pendengar lewat situ gerbangnya. Sehingga mendengar lagu-lagu yang lain pun dengan mindset si gerbang intro itu. Menarik banget ya. Oke. Kita ada beberapa lagu yang lo jadikan MV di sini ya. Di sini ada Senyum-Senyum, ada Kisah Kasih di Jakarta, ada Ingatkah, sama Panjang Umur Selalu. Iya, betul. Apa yang membuat lo memilih ini jadi lagu-lagu yang lo jadikan MV gitu? Oh, awalnya itu merupakan single yang gue nggak tahu bakal masuk ke album apa enggak gitu loh Mas. Maksudnya? Maksudnya gue rilis single aja, rilis single. Oh, tiba-tiba banyak ya. Ya udah kita bikin album deh. Iya. Udah kita bikin album deh gitu. Tapi waktu lo bikin ini udah tahu bakal jadi album yang GAC? Oh, GAC udah tahu. Udah tahu bakal jadi album. Sudah tahu itu. Tapi sebelumnya gue yang kayak ya udah kita nulis dulu deh. Apapun itu kita rilis. Soalnya sebelumnya bahasa Inggris gue Mas. Jadi transisi ke Indonesia tuh agak 2 tahun Mas. 2023 sampai 2025. Oh iya ya? Iya, itu single dari 2023 Mas. Bener-bener rilis satu, lihat outputnya gimana, lihat ballad kena nggak. Itu kayak bagian dari musisi deh, A/B testing Mas. Oh, gue kenanya di mana ya? Iya. Orang paling suka gue denger gue itu lagu yang kayak gimana ya Mas? Iya. Kayak gitu deh Mas. Dan sampai sekarang gue masih mencari itu untuk lagu bahasa Indonesia ya Mas. Iya. Oke. Ini juga topik yang gue sering ngomongin di podcast ini, bahwa gimana kesulitannya ketika lo udah terbiasa nyanyi lagu bahasa Inggris atau nulis lagu bahasa Inggris. Wow. Lo harus nulis lagu lirik bahasa Indonesia. Wow. Pengalaman dan itu seperti apa gitu? It's a long journey. Karena ternyata gue perlu diskusi Mas. Perlu diskusi? Sama orang banyak gitu. Perlu nulis bareng gitu. Saya gini, pertama kali gue nulis bahasa Indonesia, gue langsung waktu itu ke Bali, ke rumah Mas Petra. Oh, gue nulis bareng dia. Oh, approach-nya gitu ternyata. Terus gue ke studio Teddy Aditya. Oh, ternyata dia lebih mungkin berbeda dengan Mas Petra. Dia lebih agak cuek sana sini aja, yang kayak ya udah nggak apa-apa, rules is rules, tapi kalau musik ya lu bebas gitu. Itu Teddy gitu. Terus Mas Topati yang very structured, very saturated. Terus ya banyak gitu. Gue belajar Mas Randy juga. Ternyata yang gue perlu tuh diskusi. Nggak bisa ternyata gue diem di kamar baca novel seharian dan gue bikin lagu, ternyata nggak bisa. Ternyata gue perlunya diskusi. Lu seneng diskusi dan nongkrong ya? Gue seneng banget belajar itu. Gue seneng banget belajar dari orang lain. Terus gue nemu, puzzle-nya dari Mas Topati ini, puzzle dari Mas Randy ini, puzzle make a new one. Seperti satu karya itu menurut gue puzzling from inspirasi kita gitu. Semakin banyak inspirasi kita, semakin menurut gue karyanya makin bagus gitu. Gitu. Itu yang gue tangkap sih Mas. Iya, itu juga hal yang penting tuh guys ya. Jadi emang nongkrong itu dan ngobrol dan diskusi itu bagian dari yang penting dari bermusik gak sih? Iya, penting banget. Bahkan dari situ pun lo bisa kolaborasi sama Sandi Sonoro, kolaborasi sama berbagai musisi-musisi hebat ini gitu loh. Ya, salah satunya karena lo nongkrong dan lo ngobrol sama sih, orang ya. Itu sih Mas, apapun itu. Gue pengen tahu Raf, hubungan lo sama adik lo sama Rara gimana sih? Maksudnya pastinya dekat banget sama nyokap lo juga ya. Tapi gimana lo saling mempengaruhi gak sih dalam hal musik?
Banget sih, gue kayaknya jadi makin semangat karena dia deh. Gimana Karena tuh, dia makin semangat juga gitu. Emang awalnya gue nggak ada ketertarikan di entertainment mas sebelumnya. Oh masa sih? Dulu dia tuh fashion show Rara, pas kecil banget. Oh gitu. Terus gue bilang ke nyokap, kayaknya gue mau di depan panggung gitu karena ngeliat Rara gitu. Terus dia, gue masuk dar, dia ikut kan kemana-mana. Abis itu dia musikal petualangan Sherina, gue nonton. Iya. Jadi gue kayak zeng kayak Oke. jadi ada bukan persaingan sehat ya, tapi kayak apa ya hubungannya ya kakak adik yang seperti biasanya sih mas, Iya, yang iya. di rumah berantem kalau kecil, waktu masih kecil berantem sana Gue sini. kebayang Raffi Sudirman berantem sama Rara Sudirman tuh lucu banget ya Bang. Dulu pas kecil Iya. sering banget, terus Oke. pas udah lumayan dewasa, maksudnya udah sibuk di dunia masing-masing, tapi nyampe rumah tuh kadang suka cerita-cerita. Di meja makan tuh kadang suka ngobrol, kadang suka minta saran. Ya gitu, seru sih. Kalau nyokap gimana nyokap? Maksudnya, ya kan tadi cerita ya waktu dulu nyokap tuh nge-push gitu loh, lo untuk ayo Raffi. Sekarang gimana dia perannya gimana dalam perjalanan musik lo, Raf? Karena mungkin dia udah ngelihat gue mandiri ya sama tim gue, jadi dia agak maksudnya mundur. Oh, memberikan ruang lah ya. Gue memberikan ruang, tapi untuk di film gue masih dipegang dia. Jadi dia selalu gitu, untuk masih. Pertama kali anaknya muncul di mana dia yang pegang gitu. Gila ya, seru banget ya. Apa ya, nyokap gue tuh very thinker gitu. Jadi dia nggak bisa diam aja gitu. Dia sangat memikirkan apapun itu gitu. Iya. Jadi nurun ke anaknya, gue nggak bisa diem aja mas. Lo seneng ngulik hal detail berarti? Bagaimana? Seneng banget. Hal-hal baru sih, bukan detail baru. gitu. Hal-hal yang gue nggak tahu, gue pengen belajar. Kayak misalnya gue udah lulus kuliah, ternyata gue nggak bisa nggak belajar gitu loh. Gue harus, jadi gue beli buku banyak e-book gitu, terus gue nyetel kayak banyak buku, gue baca gitu. Seneng ngulik berarti ya? Seneng banget. Sudirman itu seneng ngulik berarti? Seneng banget ngulik yang kira-kira bakal dipakai di masa depan sih. Iya. Iya keren. Raffi, tahu gak sih? Lo tuh, ini sebenarnya ada kisah lucu sebetulnya. Dulu itu, lu pernah manggung di sekolah anak gua. Hah? Udah gitu sekolah anak gua kan sekolah Islam. Apa itu mas? Jadi lu disuruh ngaji waktu itu. Oh my god, Di gue ingat. panggung. Gue ingat mas. Itu ahli kelas gak waktu itu? Bukan, ada sekolah anak gua. Oh Ada. wow. Berarti gue disuruh ngaji Di panggung. Iya, terus lo lucu banget gitu, tiba-tiba lo disuruh ngaji gitu. Oh my Tapi god. lo ingetnya pernah ya? Dan gue kayaknya sampai sekarang masih diceng-cengin sama anak band gue deh. Itu soalnya anak band gue dari dulu sampai sekarang. Iya. Ayo ngaji dulu Vi. Iya. Di Luar talkback biasa. biasanya. Tapi kalau Raffi tuh ini gak sih religius gak sih? Maksudnya dia Waduh. pengen tahu aja gua. Dia kan keluarga obviously penting nih. Nyokap, adeknya kan bagian dari kehidupan. Tapi lo spiritual gak sih orangnya? Spiritual sih kayaknya sih mas. Tapi mungkin karena apa ya, bokap gue juga lumayan religius banget sih. Oh, isi. Jadi kayak tertularnya tuh dari kecil sih. Maksudnya dari pendidikan kecil, dari lingkungan gue juga gitu. Iya. Ya dari bokap sih biasanya, ya sama nyokap juga sih biasanya. Tapi emang kencang banget sih bokap tuh. Religius banget gitu. Oke. Dan gue bersyukur maksudnya bisa apa ya? Bisa zaman dulu tuh gue sering banget kalau subuh marahin gitu di melin. Dibalin apa? Kenapa? Ya dibangunin yang kayak ya maksudnya disiplin sholat gitu. Iya. Untuk ngaji gitu ya. Semuanya juga balance gitu dari sekolah gitu. Tapi itu berpengaruh nggak ke gini ya? Kehidupan bermusik itu keras ya guys ya. Ya keras dan apa ya? Perlu kekuatan mental yang luar biasa kalau menurut gue. Iya sih bener sih mas. Banget. Nah istilahnya didikan spiritual lo itu ngebantu nggak sih dalam perjalanan lo? Iya. Ngebantu ya? Sangat-sangat karena ya dimanapun itu maksudnya yang kita bisa nyampe sini maksudnya karena di atas gitu. Karena ya kita selalu ingat itu dan jangan lupa selalu bersyukur sih mas. Maksudnya selalu bersyukur ya. Iya jangan pas kita lagi down-downnya doang gitu. Tapi pas lagi nyamannya juga harus selalu ingat gitu loh. Iya benar. Makanya gue seneng banget kesini terus liatnya kayak oh deket banget ya. Gue langsung bilang tadi ke Mas Indra, Mas ini tempatnya strategis bagus banget terus ini deket banget 3 jalan kaki. Iya sebelah kita masjid guys. Mungkin siapa tahu one day Raffi Sudirman keluarin lagu religi. Wah, tapi gue kepikiran sih. Kepikiran sih. Kepikiran banget kayak tapi bukan karena apa ya, tapi kayak gue waktu
pas ngeliat yang di luar tuh kan maksudnya Mariah Carey gitu. Iya. Lagu Natal atau lagu Maher Zain gitu. Iya. Kayak seru deh. Iya. Bikin kayak gitu. seru ya. Eksperimental. Tapi gue kebayang sih, maksud gue ini kan style musik lo tuh cukup diverse ya, Raf ya. Dari lo pernah menyebutnya sebagai smooth pop dengan heavy jazz influence gitu. Oh iya. Dan maksud gue your versatility dalam hal bermusik, lo mau nge-jazz banget, lo mau ke R&B banget, yang album lo yang label gede itu juga bunyinya kental banget R&B-nya gitu. Kental banget. Gue gak ngebayang kalau one day lo ada satu lagu religi, mungkin akan jadi unik juga bunyinya sih. Kalau lucu juga sih kayaknya sih ya. Iya. Raf, lo gini, gue main saxophone juga. Dan lo main saxophone dari umur 12. Dan lo juga tadi bilang saxophone tuh bagian dari your branding gitu. Lo akan sejauh apa sih membawa? Karena gini, ini kenapa gue nanya gini? Karena gue itu kan gue pemain saxophone banget, bahkan sebelum nyanyi gue tuh main saxophone. Tapi sekarang ternyata job gue banyakan di dunia pernyanyian, sehingga saxophone tuh jarang tersentuh. I see. Saat ini. Oh, lu tuh pertama kali saxophone? Saxophone. Gue tuh pertama kali terjun ke dunia musik bukan nyanyi. Oh my god. Gue main saxophone dulu. Gue di Farabi main sama Brian dulu, Silver Seven dulu ya. Terus sama Reno, sama pokoknya anak geng Farabi dulu. Gue kalau main acara-acara jazz tuh soalnya main saxophone. Oh my. Nah, ketika gue ketemu sama cutnya Devian Daucha waktu itu, Imdi ya kan. Dia justru gila lo bisa nyanyi kayak gitu, lo malah nggak serius sih nyanyinya. Akhirnya gue waktu itu menjalankan dua tuh. Akhirnya gue kalau ngejob pasti sebagai penyanyi dan saxophone. Nah makin kesini kan gue bergerak ke dunia konten dan edukasi. Nah edukasi gue ke vokal. Akhirnya job saxophone-nya makin berkurang gitu kan. Akhirnya gue pribadi jarang banget memanfaatkan saxophone gue dalam even lagu-lagu gue pun yang gue rilis, gue nggak ada yang main saxophone. Satu pun nggak ada. Nah kalau Raffi Sudirman nih, lo akan membawa saxophone lo itu seterusnya, ya nggak sih? Maksud gue, lo sebagai songwriter, lo sebagai singer, lo sebagai produser juga, gimana sih? Gue pengen tahu nih ke depan Raffi Sudirman apakah saxophone-nya akan terus dibawa apa? I'm still figuring out. Makanya tadi kayak gue kayak masih belajar gitu loh, masih bingung juga gitu untuk ke depannya apakah ya untuk brand itu bagus banget, tapi untuk diri, maksudnya dalam diri gue apakah gue sebenarnya genuine untuk showing my skills my sound gitu dengan saxophone, atau kayak gue nyaman dengan bernyanyi gitu dan menjadi soloist gitu loh. Dan gue masih bingung. Fans lo sendiri gimana? Mereka menantikan Raffi the saxophonist atau Raffi the singer nih? Mereka sangat mendengarkan lagu-lagu gue, dan menurut gue saxophone itu menjadi sesuatu apa ya, kalau gue ngeliat mereka ya, kalau live nih wah gitu ya, kayak gitunya mas, wow gitu. Tapi gue nggak tahu apakah itu essential untuk ngerti gak sih mas? Ngerti, gue ngerti, paham. Ya mungkin untuk orang-orang untuk ngelihat gue mungkin lebih pernak-perniknya dengan saxophone gitu loh mas. Iya, oke. Tapi gue nggak tahu apakah gue yang nggak bisa terpisahkan sama saxophone apa enggak gitu. Karena mungkin I'm a singer-songwriter gitu. Iya, singer-songwriter sih basically ya. Dan seorang produser. Jadi gue I'm still figuring out like kedepannya tuh emang kayak gimana sih kalau gue di musik ya. Tapi yang selama ini, yang so far di sini gitu sekarang gue ngeliat saxophone ya masih gitu loh. Maksudnya masih bagian dari diri gue gitu. Masih gue sering denger David Sanborn, masih gue denger apa, kalau jazz tuh ya Charlie Parker, terus yang maksudnya masih gue dengerin gitu. Tapi nggak tahu gitu. Iya ngerti gue. Ya mungkin ya kita jalanin ini secara alami aja sih. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak kita pikir, kita planning. Ya itu bukan sesuatu yang kita planning sih. Tapi kita jalanin aja gitu ya. Gue penasaran. Lo kan nulis lagu, lo mixing mastering, artinya lo mikirin segala hal. Dari sisi production, dari sisi sound, bahkan dari sisi bisnisnya juga lo pikirin. Akhirnya lo sebagai artis, sebagai penyanyi, lo suka overthinking gak kalau misalkan lo mau manggung nih? Anjir nih soundnya gak sesuai yang gue mau lagi, misalkan gitaris gue soundnya gak gitu, gimana sih? Gitu gak sih? Lo percaya sama tim lo? Gue sangat percaya. Apapun itu gue lepasin. Kalau misalnya yang kayak apapun itu di luar kontrol gue,
Gue lepasin, beneran. Misalnya kayak visual nggak nyala gini, ya udah lah. Ya udah aman. Kita the show must go on gitu udah. Udah lu kalau nggak bisa kontrol itu udah move on aja gitu. Misalnya kalau basis gue yang kayak gue apa ya misalnya sequencer pernah nih mas sequencer tuh jadi ada basis gue megang sequencer tuh nggak bisa nyala apapun itu antara kabel gitu. Ya udah kita masuk pakai sequencer deh. Udah kita jalan aja, lu nggak bisa kontrol itu kan udah waktunya main udah. Ayo. Udah kayak gitu gue, udah percaya aja gitu sama tim gue. Apapun sound mereka mau buat di panggung gitu. Asal sama dengan visi gue pengen bawa ini. Menurut lu ya nggak? Menurut lu ya, ayo. Gitu. Gue sangat ngebebasin. Bener. Sangat ngebebasin. Itu sisi jazznya Raffi sedang berbicara tuh. Iya nggak sih? Maybe ya. Iya nggak sih? Maybe ya mas. Itu jazz banget. Itu jazz banget ya. Nggak bisa. Yaudah next kita laguin kita show must go on tuh jazz banget itu. Iya, karena ada beberapa penyanyi yang juga produser, dia akhirnya bukan mikirin vokalnya dia, bukan mikirin lagunya, malah mikirin sound bass, malah mikirin sound drum, anjing sound drumnya nggak gini nih gitu. Terus akhirnya sound drum yang nggak sesuai yang dia mau, nyanyinya jadi nggak maksimal karena ada beberapa orang yang kayak gitu. Lo nggak gitu? Nggak, itu sisi jazz ya. Itulah sisi jazznya berarti ya, sisi jazznya. Raf, nih gila, 13 lagu sekali ngeluarin album 13 lagu banyak. Kenapa sih lo kok bela-belain amat? Kenapa nggak keluar single aja lebih murah, lebih gampang? Gak tau, menurut gue kalau album di musik bagi musisi tuh kayak mahasiswa sarjana mas. S1 lah. Iya. S1 mas. Ada 3 bab lagi ya? Iya makanya 3 bab. Ada 3 bab. Kayak dulu emang gue sering dengerin karya yang bentuknya album sih mas. Maksudnya pas SMP gue nabung buat beli fisik di Citos. Musik Bagus Day. Wow, musik Bagus Day. Iya, gue beli album Mondo Gascaro, semuanya gitu gue beli fisik dan kayaknya emang gue mau gitu untuk punya suatu karya yang dalam satu whole packet gitu loh. Yang orang dengerinnya album Raffi gitu. Udah denger album Raffi belum? Bukan single Raffi gitu, lagu Raffi. Album Raffi ya. Karena sebuah cerita as a whole ya. Karena lo punya banyak hal yang ingin lo sampaikan. Iya. Gitu. Walaupun dia sarjana ekonomi guys. Tapi bukan cuma cuan dong yang dipikirin, tapi memang mau bercerita ya. Emang harus genuine sih mas di musik dimanapun sih. Gak tau ya, gue ngerasa gitu. Itu dia guys, kita mesti genuine. Dan Raffi nggak tergantung. Maksudnya dia sangat menghargai timnya, sangat teamwork. Tapi kita tahu Raffi dia nggak butuh siapa-siapa, nggak tergantung gitu loh. Nggak ketergantungan sama siapa. Artinya itulah salah satu feature penyanyi unstoppable. Amin. Siapa yang bisa berhentiin lo? Orang lo bisa ngerjain semua sendiri. Ya. Ya kira semua teamwork lo, tim lo itu semua adalah sebuah kolaborasi gitu loh. Bukan karena lo butuh lo ketergantungan sama bantuan orang untuk bisa lo bergerak gitu, tapi enggak. Lo bergerak ini ya karena emang lo punya concern, lo punya hal yang pengen lo ceritain. Itu yang menurut gue salah satu takeaway yang sangat penting yang bisa teman-teman yang nonton hari ini bisa dapetin ya. Tapi 13 lagu ini kalian mesti dengerin termasuk nonton video klipnya. Oke, Raf, ada nggak hal yang belum tersampaikan nih dari obrolan kita atau ada yang mau lo sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton nih? Jangan lupa ini sih Mas, kayaknya kalau emang musik tuh kan main rasa gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu jujur gitu. Kadang gue suka lupa Mas. Kadang gue suka serve people what do people want to listen. Enggak apa-apa juga, tapi jangan lupa lu bikinnya juga harus pakai hati gitu loh. Karena semua yang lu bikin pakai hati pasti nyampe ke hati gitu. Itu keluar dari hati nyampe ke hati. Iya, itu musik sih. Musik banget itu. Ada kolaborasi yang Raffi ingin tapi belum terjadi? Sama ini Mas, kalau musisi siapa ya? Liodra deh. Karena teman kecil guys. Teman kecil. Kalian berdua Liodra. Kalian berdua kan istilahnya memulai karir bersama tuh kurang lebih ya. Bersama ya. Oke, tapi gue penasaran deh ngomong-ngomong Liodra teman kecil ya. Kalian kan mengalami masa-masa memulai karir bersama gitu. Iya. Seberapa sih seperti apa waktu itu? Karena gue ingat waktu itu lu sempat kayak mengukuhkan, oke, gue mau di musik nih. Oke. Oh iya. Bener nggak sih? Waktu itu kan zaman-zaman sama Liodra juga tuh. Bener. Kayaknya kalau Liodra emang dari awal gue tahu banget sih dia emang bakal jadi penyanyi besar gitu dari awal. Dan kayaknya momennya itu yang pas di tahun 2017 kita sama-sama menang AMI Awards dan dia menangnya kategori
penyanyi cilik wanita terbaik, gue penyanyi cilik pria terbaik 2017. Iya. Dan rasanya tuh waktu itu kayaknya bisa deh gitu. Iya. Bisa gitu. Maksudnya semua di rata-rata punya perasaan kayak udah kayaknya kita bisa deh gitu untuk ngelakuin musik gitu. Dan gue senang banget sih ngeliat dia sekarang gitu maksudnya. She deserve everything that she's now. Sedap sih. Gue kebayang sih dengan musiknya Raffi Sudirman ketemu sama musiknya Lyodra pasti sedap banget sih. So gue doain itu akan terjadi ya kan dalam waktu dekat. Pastinya kita tunggu. Dan gue pasti bakal jadi pendengar yang pertama begitu. Terima kasih Mas Edi. Gue langsung dengerin. Amin. Raf, again congratulations hari ini asal dan selamanya. Thank you Mas. Dan gue doain semua project-project lo, film, musik, semuanya sukses terus ya Raf. Amin. Makasih Thank you Mas. banget udah Thank you Mas. hadir Terima di kasih sini dan banyak. sharing bareng kita sama teman-teman. banget, Kita Mas. biasanya gue selalu menutup obrolan dengan bebaskan suaramu. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Siap. Oke? Siap. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye. Bye. Thank you Raffi. Thank you Mas Ida.